Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kita yang pertama di mata kuliah ekonometrika, yaitu analisis regresi data panel. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang regresi data panel, ada beberapa yang harus kita kenali terlebih dahulu, bahwa di dalam pengumpulan data, suatu data dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah data cross section, data time series, dan data panel. Pada regresi data panel, sesuai dengan judulnya, maka data yang kita gunakan nanti adalah data panel, di mana data panel ini adalah gabungan dari data cross section dan data time series. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara data cross section, data time series, dan data panel, silahkan kita bisa lihat perbedaannya di sini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa data time series itu adalah data yang dikumpulkan dari satu objek dan dilakukan dengan beberapa waktu. Jadi di sini objeknya cuma satu, misalkan bus, dia diukur dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Itu adalah data time series, data berbasis waktu. Jadi waktunya dia bisa maju. Kemudian kalau data cross section, namanya cross section, itu berarti objeknya banyak, jadi objeknya bisa lebih dari satu, tetapi waktu yang digunakan itu hanya satu. Itu adalah data cross section. Kemudian data panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross section, sehingga waktunya dia berjalan dari bulan Januari misalkan sampai dengan bulan Juni, kemudian objeknya pun berjalan, atau objeknya lebih dari satu, ada bus, ada UUS, jadi ada BPRS. Jadi secara umum data panel ini adalah gabungan dari data time series dan data cross section, atau data cross section yang diukur di beberapa periode waktu. Jadi tidak hanya di satu periode waktu. Nah, di dalam penggunaan regresi data panel ada beberapa keunggulan kenapa kita menggunakan regresi data panel. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya lanjutkan saja. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan model dari regresi data panel, atau bagaimana estimasi dari regresi data panel? Secara umum, regresi data panel itu dibentuk dari regresi data cross section dan regresi data time series. Sehingga persamaan yang akan kita gunakan atau persamaan yang muncul itu nanti, dia merupakan gabungan dari persamaan yang ada di data cross section yang berindeks I, dan gabungan dari data time series yang berindeks T. Sehingga data panel itu dia menggunakan indeksinya adalah I dan T. I untuk menyatakan unit cross section-nya atau unit individunya, T menyatakan unit waktunya. Jadi data panel ini dia bisa diukur atau dilihat berdasarkan unit dan waktu. Di mana I dia berjalan dari 1, 2 sampai N. N adalah banyaknya objek, kemudian berjalan juga dari T waktu 1, 2, 3 sampai dengan T. Sampai kita mengukurnya dia sampai berapa. Nah, pada model ini kita hanya mencontohkan dia variabel Y dia dibangun oleh variabel X1 dan variabel X2. Apakah mungkin dia dibangun oleh variabel-variabel yang lain atau lebih dari 2 variabel? Masih memungkinkan. Jadi ini hanya sekedar contoh untuk bisa memberikan gambaran bagaimana bentuk dari model regresi data panel secara umum. Nah, jadi tadi kita menunjukkan bahwa regresi data panel itu dia sampai dengan 2 variabel. Nah, secara umum data regresi panel itu bisa sampai dengan K variabel. Jadi, kalau teman-teman nanti mau tertarik dengan regresi data panel dan mau melakukan analisis, teman-teman bisa menggunakannya sampai dengan sebanyak K variabel. Jadi, misalkan sampai dengan 10, 20, terserah. Jadi, intinya secara umum dia bisa sampai sebanyak itu. Nah, ketika kita menggunakan regresi data panel, maka kita akan mendapatkan intercept dan slope. Intercept itu biasanya kita bilang adalah koefisien, kalau slope itu biasanya kita bilang adalah intercept itu biasanya kita bilang konstanta, slope itu adalah koefisien biasanya kan, slope koefisien. Nah, karena kita menggunakan data panel, maka kita akan mendapatkan beberapa hasil di mana slope atau konstanta dan koefisiennya itu bisa berbeda. Baik berbeda antar individu atau berbeda antar waktu.
Nah, biasanya kita kalau intercept itu kita bilang B0 atau konstanta ya, kemudian slope atau koefisien kita sebutkan sebagai B1, B2 atau BK. Ada beberapa kondisi yang menyatakan bahwa ketika interceptnya tetap, slope-nya tetap, baik dari berdasarkan individu atau berdasarkan waktu. Ada juga dia interceptnya berbeda, kemudian slope-nya tetap, ya berdasarkan individu atau berdasarkan waktu dan seterusnya. Jadi ada beberapa kemungkinan dari model regresi data panel. Sehingga dari beberapa kemungkinan ini ada beberapa model yang bisa kita pakai atau kita gunakan untuk melakukan estimasi. Secara umum, model dari data panel ini selanjutnya untuk estimasi itu dia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah CEM atau CEM, Common Effect Model, kemudian ada FEM, ada FEM, ini adalah Fixed Effect Model, jadi ini bukan common, kayaknya saya salah. Jadi di sini adalah fixed effect model atau FEM, kemudian REM itu adalah random FEM itu adalah random effect model. Jadi ada 3 model yang ada di dalam regressive data panel, yaitu CEM, FEM, dan REM. CEM adalah common effect model, FEM adalah fixed effect model, kemudian REM adalah random effect model. Namanya saja sudah berbeda, pasti dia memiliki perbedaan di dalam melakukan analisisnya. Sebelum masuk ke sana, kita sedikit memberikan gambaran bahwa ada contoh yang mungkin bisa kita gunakan. Bagaimana pengaruh CAR dan FDF terhadap perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulan tahun 2020 yang dikumpulkan dari BUS, UUS, dan BPRS. Nah, kalau kita bentuknya seperti ini, maka kita bisa tahu bahwa dalam penelitian ini nanti kita akan mendapatkan I atau unitnya itu ada 3. Nanti ada BUS, kemudian ada UUS, kemudian ada BPRS. Ini untuk unitnya atau I. Kemudian T waktu, karena dalam triwulan itu 1 tahun itu ada 4 triwulan, berarti ada kuarter 1, kemudian ada kuarter 2, kemudian kuarter 3, dan terakhir ada kuarter 4. Jadi kita nanti bentuk datanya mungkin seperti ini. Jadi I-nya 1, 2, 3, BUS, UUS, dan BPRS. T-nya itu adalah kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Nah, kalau bentuknya seperti itu, nanti bentuk common effect-nya seperti apa? Jadi secara umum, common effect itu adalah model regresi data panel dia yang paling sederhana. Di dalam common effect itu, slope dan intercept selalu tetap. Jadi tidak ada perbedaan koefisien dan konstanta di dalam model common effect, baik secara waktu maupun secara individu. Jadi seakan-akan di dalam common effect ini dia tidak membedakan apakah data itu diukur dari waktu ataukah diukur dari individunya. Jadi dia mengasumsikan bahwa data itu sama saja. Jadi di dalam common effect atau CEM ini dia seakan-akan melakukan analisis seperti kita melakukan analisis regresi seperti biasa. Nah, karena kita melakukan regresi seperti biasa, metode di dalam common effect dia menggunakan model OLS. Di common effect, kelemahannya adalah dia tidak memperhatikan adanya keunikan atau perbedaan antar waktu. Jadi dia mengasumsikan bahwa data itu ya sama saja, entah itu nanti BUS, UUS, atau kan BPRS, di kuartal 1, 2, 3, dia akan menghasilkan suatu model yang sama. Itu kalau dia menggunakan CEM. Kemudian, bentuk dari model CEM itu seperti apa? Kita coba lanjutkan. Jadi, model CEM itu bentuk modelnya adalah seperti ini. Jadi, bentuk modelnya itu adalah YIT sama dengan beta 0 IT plus beta 1 X1 IT plus B2X2 IT plus YIT, di mana I tadi kan ada 3, BUS, UUS, dan BPRS, kemudian T adalah kuartal 1, 2, 3, dan 4, jadi T-nya ada 4. Jadi dari sini kita tahu bahwa model daripada common effect itu
dia cenderung sama dengan model regresi yang ada secara umum. Jadi tidak ada perbedaan antara common effect dengan model regresi secara umum. Jadi dia hampir sama atau mungkin bisa dikatakan dia sama. Kemudian selanjutnya ada fixed effect model atau FEM. Apa perbedaan FEM dengan apa perbedaan FEM dengan yang ada di CHAM? Kalau di FEM itu koefisien dari model regresi itu dianggap tetap. Jadi berapapun koefisiennya dia tetap. Perbedaan antar individu atau antar waktu itu hanya dipengaruhi oleh perbedaan interceptnya saja. Jadi konstantanya dia beda. Jadi koefisiennya sama, tetapi konstantanya dia beda. Nah, di dalam penggunaan FEM ini, kita nanti akan menggunakan salah satu metode yang biasa disebut sebagai metode LSDV atau metode least square dummy variable. Nah, dummy variable ini digunakan untuk melakukan perbedaan antar waktu maupun antar individu. Jadi biar lebih gampang ketika dia memodelkan, maka dia akan dijadikan suatu bentuk dummy yang akan memunculkan perbedaan antara satu waktu dengan waktu yang lain atau antara satu individu dengan individu yang lain. Pada fixed effects ini, karena dia sudah memperhatikan perbedaan antara waktu atau antar individu, memungkinkan di dalam model fixed effect ini dia akan menunjukkan suatu bentuk keunikan atau ada perbedaan model dari variabel atau dari unit-unit yang ada di dalam model tersebut. Jadi, kalau kita misalkan melakukan suatu penelitian, tadi ada BUS, UUS, dan BPRS, dimungkinkan nanti model yang terbentuk antara BUS, UUS, dan BPRS itu akan membentuk model yang berbeda. Kalau di CHAM itu kan modelnya sama, jadi BUS, UUS, BPRS waktunya berapapun dia akan menghasilkan model yang sama. Tetapi nanti di FEM dia memungkinkan untuk BUS, UUS, dan BPRS karena dia unitnya berbeda, maka akan menghasilkan model yang berbeda pula. Sehingga itulah kenapa dikatakan bahwa model FEM ini memungkinkan untuk memunculkan keunikan dari model. Di dalam model FEM ini dimungkinkan akan membentuk suatu model yang berbeda, tergantung dari kita nanti mau membedakannya dari sisi apa. Apakah mau dari waktu, ataukah dari individunya, ataukah kedua-duanya. Nanti kita cek satu persatu. Selanjutnya, FEM sendiri itu bisa dibedakan menjadi beberapa macam, di mana tergantung dari interceptnya itu dia mau dibedakan atau mau bervariasi di bagian apa. Kalau dia bervariasi di bagian individu, maka slope-nya dia akan tetap atau koefisien dari modelnya akan tetap, tetapi konstanta antar individu atau antar objek dia akan berbeda. Jadi model untuk BUS, UUS, dan BPRS itu nanti akan menghasilkan 3 model yang berbeda. Jadi perbedaan ketiganya itu akan dilihat dari konstantanya yang berbeda. Kemudian dia akan melakukan pemodelan dengan menggunakan variabel dummy. Kemudian karena dia jumlah individu di dalam model itu ada n, maka dengan menggunakan FEM intercept bervariasi individu, maka akan menghasilkan sebanyak n model yang berbeda. Jadi kemungkinan akan didapatkan sebanyak n model yang berbeda. Nah, bentuk modelnya dia akan menambahkan berbeda dengan CHAM ya. Kalau FEM ini nanti dia akan menambahkan bentuk variabel dummy seperti ini. Jadi nanti ada dummy-nya. Nah, dummy ini nanti yang membuat adanya perbedaan antara BUS, jadi BUS, ini kan dummy-nya BUS, kemudian dummy-nya UUS, dan dummy-nya BPRS. Jadi ini nanti akan ditambahkan dengan beta 0, sehingga nanti kita akan mendapatkan model yang akan berbeda antara BUS, UUS, dan BPRS. Jadi pembedanya di situ. Kemudian selanjutnya ada FEM, Fixed Effect Model, di mana interceptnya itu bervariasi di waktu. Sama dengan yang tadi, kalau dia yang dirubah atau dibuat fix itu adalah individunya, di sini adalah waktu. Kalau waktunya yang dirubah berarti akan ada perbedaan model untuk fixed effect ini berdasarkan waktunya. Jadi kuartal 1, 2, 3, dan 4 itu akan menghasilkan model yang berbeda.
Sama dengan yang tadi, kita akan menggunakan modelnya adalah dummy variable. Jadi untuk analisisnya kita akan menggunakan dummy variable. Kalau di variasi individu, dia akan menghasilkan sebanyak n model yang berbeda. Kalau VAM bervariasi waktu, berarti dia banyaknya yang berbeda adalah sebanyak T. Berarti modelnya itu tergantung T. Jadi kalau tadi kuarter kita ada 4, berarti nanti akan ada model kuarter 1, model kuarter 2, model kuarter 3, dan model kuarter 4. Di model kuarter 1 ini nanti dia akan dipakai untuk us dan karena dia perbedaannya hanya waktu ya, jadi individunya seakan-akan dibuat tidak ada perbedaan di dalamnya, sehingga memang nanti dia dapatnya adalah 3 buah model, atau di dalam kasus ini dia akan mendapatkan 4 buah model. Nah, kemudian di sini karena banyaknya B atau tadi dummy-nya, maka nanti dia akan mendapatkan di sini ada 4 dummy sehingga nanti kita akan mendapatkan 4 buah model yang berbeda yang mewakili kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, dan kuarter 4. Selanjutnya kalau kita mau melihat dia berbedanya adalah antar waktu dan antar individu, itu nanti seperti apa. Jadi di dalam fixed effects model dan juga nanti di model random effect itu memungkinkan kita untuk memilih, kamu mau milih itu intercept-nya berbasis bervariasi individu, bervariasi waktu, atau bervariasi keduanya. Nah, di dalam fixed effect ketika dia dua-duanya dipakai, maka model yang diperoleh itu nanti akan berbeda. Dari sisi yang pertama adalah individunya. Jadi us, BPRS nanti berbeda. Bus kuartal 1 sama bus kuartal 2, bus kuartal 3, dan bus kuartal 4 dia akan berbeda. Sehingga dia akan mendapatkan banyak sekali model. Kalau dihitung dari situ berarti 3 kali 4, sebanyak 12. Sebanyak 12, N kali T kan? 3 kali 4, 12 model. Jadi 12 model nanti yang akan mewakili individu itu sendiri plus waktu yang bersesuaian. Tetapi terkadang memang tidak banyak orang yang menggunakan model secara ini, karena kalau kita makainya sudah langsung semuanya seperti itu, model yang kita pakai itu nanti terlalu banyak dan kita juga tidak lagi menjadi model yang sederhana seperti itu. Bentuknya nanti seperti ini. Bentar saya hapus dulu. Jadi bentuknya dia seperti ini. Jadi ada D1, D2, D3, ini. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti dia akan membuat suatu bentuk kombinasi. Jadi antara jadi model yang pertama, nanti model yang kedua, model yang ketiga. Jadi akan ada sebanyak 12 model yang akan terbentuk. Dan yang terakhir ada random effect model. Jadi kalau fixed effect itu yang apa namanya ya, perbedaan antar waktu atau antar individu itu kan diperoleh langsung. Jadi yang dia kan ini disebabkan langsung oleh data itu sendiri. Tapi kalau di random effect model itu perbedaan antar waktu atau antar individunya disebabkan atau dimunculkan berdasarkan error. Jadi nanti dia basicnya adalah dia makainya error. Kenapa dia pakai error di dalam random effect model? Karena di dalam model ini diasumsikan bahwa adanya suatu bentuk korelasi. Jadi adanya suatu bentuk korelasi di dalam error. Jadi errornya itu berkorelasi, di mana korelasinya itu berkorelasi dengan slope dan intercept atau koefisien dan konstantanya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu dari individu dan antar waktu. Jadi kasarannya adalah kalau FEM, fixed effect model, dia perbedaannya adalah dari data itu sendiri, jadi dari data yang kita inputkan. Kalau random effect model, perbedaannya itu didasarkan pada error atau residual, atau selisih antara nilai yang sebenarnya dengan prediksi. Nah, di dalam random effect model, jadi kalau nanti teman-teman mau lakukan pemodelan dengan data panel, berarti ada syarat yang harus dilakukan. Kalau teman-teman mau membandingkan 3 buah metode ini secara menjadi satu. Jadi ada syaratnya adalah banyaknya objek atau N di dalam model itu harus lebih dari atau sama dengan jumlah variabel di dalam model.
Atau gini, lebih gampangnya adalah kalau X-mu yang dipakai itu adalah 3, maka minimal objek yang dipakai adalah 4. Jadi harus lebih satu daripada variabel X. Jadi kalau variabel X-nya jadi gini, kalau X-nya misalkan 3, maka N-nya harus 4. Artinya, kalau dari sini kita katakan bahwa jumlah X harus kurang dari sama dengan jumlah N. Atau, bukan kurang dari sama dengan. Jumlah X itu harus kurang dari N. Kalau N-nya semakin banyak, X-nya sedikit, tidak masalah. Tetapi yang akan jadi masalah adalah ketika X-nya banyak, tetapi N-nya sedikit, itu nanti akan error. Random effect model tidak bisa melakukan analisis ketika jumlah variabel X itu jauh lebih besar dibandingkan dengan variabel N-nya atau dibandingkan dengan jumlah observasinya atau objeknya. Sehingga memang di sini teman-teman memang harus menentukan terlebih dahulu banyaknya variabel itu harus lebih kecil dari objek yang akan digunakan. Jadi kalau teman-teman objeknya itu cuma 3, mau nggak mau X-nya harus cuma 2. Kalau mau program itu jalan. Tapi kalau memang maunya nggak pakai random effect, cuma pakai fix sama common ya silahkan. Tapi kalau mau pakai random effect, kalau menggunakan variabelnya lebih banyak daripada objek, dia nanti tidak akan jalan atau dikatakan error. Oke, terus modelnya bentuknya seperti apa? Nah, model fix effect-nya nanti bentuknya seperti ini. Panjang sekali, tidak akan saya jelaskan satu persatu. Ini cukup tahu saja bahwa modelnya itu seperti ini. Pas nanti di FUS kita tidak akan banyak pusing dengan bagaimana cara nulisnya. Nah, di dalam menentukan objek terbaik, objek terbaik. Di dalam menentukan model mana yang terbaik, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Karena tadi kan modelnya ada 3, maka ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah uji Chow, uji LM, sama uji Hausman. Jadi ada 3 uji ini harus teman-teman lakukan untuk melihat sebenarnya mana sih yang lebih bagus antara CHEM, FEM, dan REM. Jadi ada uji Chow itu membandingkan antara REM sama FEM, uji LM itu CHEM sama REM, Hausman itu REM sama FEM. Ingat-ingat, yang lebih dulu itu berarti di H0. Jadi kalau Chow itu CHEM FEM, LM CHEM R, FEM REM, uji Hausman REM FEM. Semoga saya tidak salah menulisnya. Jadi kalau uji Chow itu dia membandingkan antara CHEM dengan FEM. Jadi CHEM, kalau H0-nya adalah CHEM lebih baik daripada FEM, HA-nya adalah FEM lebih baik dari CHEM. Daerah penolakannya adalah ketika teman-teman nanti mendapatkan F hitung, dia lebih dari F tabel, maka kita tolak H0, atau jika probabilitasnya dia kurang dari 0,05, maka kita tolak H0. Di sini adalah kalau misalkan teman-teman mendapatkan probabilitas kurang dari 0,05, berarti yang terbaik adalah FEM. Kalau lebih dari, berarti yang terbaik adalah CHEM. Selanjutnya adalah uji LM atau likelihood. Jadi pengujiannya adalah H0-nya CHEM lebih baik dari REM, REM lebih baik daripada CHEM. Dia makanya adalah Q-square. Q-square hitung harus lebih besar dari Q-square tabel, maka kita akan tolak H0. Jadi jika dia lebih besar, tolak H0. Lebih gampang nanti teman-teman bisa buat rangkuman sendiri bahwa REM, CHEM, sama FEM itu mana yang lebih dulu gitu lah. Jadi kalau kita kurang dari 0,05 maka yang terbaik adalah REM. Terakhir adalah uji Hausman yang dia membandingkan antara REM dan FEM. Di sini adalah REM lebih baik daripada FEM, FEM lebih baik daripada REM. Jadi kalau nanti teman-teman dapatnya adalah probabilitasnya kurang dari 0,05, berarti yang terbaik adalah FEM. Setelah teman-teman mendapatkan yang terbaik, bagaimana langkah-langkah analisis selanjutnya? Oh enggak, bukan maaf. Di sini saya akan menjelaskan sebenarnya harusnya di atas ya. Di dalam melakukan analisis dengan metode data panel, ada beberapa yang memang harus teman-teman lewati. Yang pertama adalah nanti adalah pengujian asumsi pengujian deskriptif, kemudian diuji dulu multikolinearitasnya. Apakah ada multikolinearitas di dalam variabel X? Kalau ada berarti harus dikeluarkan lebih dulu. Baru kemudian teman-teman akan bentuk model. Ada CHEM, FEM, sama REM. Uji, mana yang paling baik antara CHEM sama REM? Pakai uji Chow, uji Hausman, sama uji CLM. Setelah nanti ketemu model yang terbaik, lakukan pengujian uji T, uji F, sama uji R-square, baru nanti kita bisa juga cek asumsi klasiknya, apakah dia normal, hetero, sama auto. Kalau dari sini, ini semua harus terpenuhi. Jadi di sini harus terpenuhi. Nanti mungkin pada contohnya saya tidak akan tidak bisa memberikan contoh yang harus terpenuhi semua, karena
Yang penting teman-teman bisa dulu. Jadi kemarin yang penting adalah ada terlebih dahulu, sehingga memang belum semuanya mungkin bisa terpenuhi untuk uji asumsi klasiknya. Nah, kemudian ada beberapa contoh analisis data atau artikel yang menggunakan regresi data panel di bidang perbankan syariah yang mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai inspirasi. Yang pertama ini ada pengaruh good corporate government terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. Kalau di sini dia menggunakan sampel 8 bank dengan kriteria yang memenuhi kriteria diperoleh annual report dari 2011 sampai 2014. Dia menggunakannya adalah FU 9, kemudian Dewan Redaksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Jadi dia variabel Y-nya adalah kinerja keuangan. Kemudian yang lain dia tidak berpengaruh. Jadi di sini teman-teman nanti bisa minimal tahu bahwa pengujian regresi data panel ini banyak juga dipakai di perbankan syariah. Ini juga ada beberapa contoh yang lain, dia pakai analisis profitabilitas perbankan syariah di Indonesia sebagai dampak dari efisiensi operasional. Kalau di sini kalau dibaca, dia makainya adalah 11 bank umum syariah dengan teknik sampling dalam penentuannya. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan periode 2010 sampai 2016. Dipublikasikan pada masing-masing bank. Jadi dia ngambil datanya dari bank masing-masing. Variabel yang terlibat itu ada BOPO, jadi di sini ada BOPO, kemudian ada PPAP, pengisian penghapusan aktiva produktif, kemudian NPF, ada FDR, kemudian profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA. Berdasarkan hasil ini diketahui bahwa jadi variabel Y-nya dia adalah profitabilitas yang diwakili oleh ROA, variabel X-nya adalah BOPO, PPAP, kemudian NPF, sama FDR. Datanya dia menggunakan 11 bank umum syariah yang dipublikasikan dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Di sini dia menggunakannya adalah regresi data panel. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan juga kalau tertarik dengan bentuk-bentuk yang seperti ini. Kemudian yang terakhir sedikit adalah kebijakan spin-off dan efisiensi perbankan syariah di Indonesia. Dia di sini menggunakan 5 bank syariah yang melakukan spin-off. Dapat nanti dilihat lagi mana saja yang melakukan spin-off. Kemudian efisiensi dia lakukan pengukuran dengan menggunakan BOPO. Jadi di sini variabel Y-nya adalah BOPO. Sedangkan variabel X-nya itu adalah dummy spin-off, itu untuk menunjukkan bahwa kondisi sebelum dia spin off sama setelah dia kayaknya setelah dia spin off mungkin. Kemudian ada variabelnya ROA, FDR sama pertumbuhan ekonomi. Dia di sini menggunakan regresi data panel, datanya tahunan dari 2008 sampai dengan 2018. Hasilnya seperti ini. Jadi itu mungkin beberapa contoh yang mungkin bisa teman-teman jadikan inspirasi kalau teman-teman kenapa kita mempelajari materi ini. Karena ternyata banyak sekali yang sudah banyak menggunakan materi ini untuk melakukan analisis. Mungkin saya jelaskan juga di sini bahwa materi tentang regresi data panel itu memang tidak sederhana dan cenderung memang agak lebih sulit. Tetap semangat untuk belajar, nanti kita mungkin lebih gampang ketika kita langsung ke contoh penggunaan analisis regresi data panel. Sekian dari saya, semoga materinya bisa dipahami, nanti akan saya kirimkan bentuk PPT-nya plus video sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami kalau memang nanti dari video yang saya sampaikan terlalu cepat atau terlalu beribet dalam penyampaiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.